Adik-adik, kita ini sedang di mana? Kita ini ada di kota Pekalongan. Siapa pernah pergi ke kota Pekalongan? Angkat tangannya. Pekalongan itu terkenal dengan apanya ya? Dengan batiknya. Apa itu batik? Batik. Jadi Pekalongan itu terkenal dengan batik. Batik Pekalongan punya ciri yang khas dan variatif. Kok bisa namanya Pekalongan? Dari bahasa apa yaitu diambil dari bahasa Jawa yang asal katanya yaitu along. Artinya dapat banyak. Kemudian punya awalan dan akhiran pek dan an. Jadi namanya Pekalongan yang berarti pendapatan. Atau dalam bahasa Jawa Krama namanya pangangsalan. Tapi nggak cuman itu aja yang terkenal tentang batiknya. Betulnya Pekalongan ini juga tempat penangkapan ikan yang utama di Jawa Tengah loh adik-adik. Di bagian utara, tapi ini Mimin nggak ke laut, ini cuman Mimin ke pasar aja, jadi nggak bisa lihat lautnya. Terus orang yang tinggal di Pekalongan bicara bahasa apa ya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar adik-adik. Di Pekalongan ini secara etnis sebagian besar dihuni oleh suku Jawa yang bertutur dengan bahasa Jawa dialek Pekalongan. Jadi dialek Pekalongan tuh seperti dialek bahasa Jawa Banyumasan, tapi juga dekat dengan dialek bahasa Jawa Tegal atau bahasa Jawa yang dekat dengan dialek Semarangan. Jadi terus bunyinya gimana adik-adik? Misalkan bahasa Jawa orang bicara yang artinya dalam bahasa Indonesia biarin aja, itu kalau bahasa Jawa ngomongnya ben rak wis. Tapi kalau orang Pekalongan dialeknya bilangnya pak ora. Orang Jawa bilang aku mau makan nih. Ya, Jawa bahasa Jawa bilangnya aku memangan atau aku memadang ki. Tapi dialek Pekalongan bilangnya aku pak mangan ki. Bahasa Indonesia yang punya arti kamu mau kemana? Dalam dialek Semarangan akan ngomongnya seperti ini. Kue peneng di. Jadi dialek Pekalongan bunyinya akan seperti ini. Kue pak areng ngendi? Dalam dialek Pekalongan jawabannya akan keluarnya seperti ini. Aku pak reng kene. Itulah dialek Pekalongan yang Mimin dengar di pasar. Terus kalau ke Pekalongan enaknya makan apa yuk? Makan megono, makan soto tauto, makan pindang tetel, sama kerupuk usak, makan capitan. Capitan tuh apa ya adik-adik? Capitan itu seperti daging disuwir-suwir terus dibakar ya, sama kayak rendang lah gitu. Adik-adik di sini ada ndak yang rumahnya di Pekalongan? Jika ada, tulis di kolom komentar. Sebentar, kota batik Pekalongan ini juga hebat loh. Karena sebagai kota pertama di Indonesia dan kota pertama di Asia Tenggara yang menjadi bagian dari kota kreatif UNESCO. Adik-adik saat ini tinggal di mana? Tulis di kolom komentar. Terus di tempat adik-adik tinggal, di tempat kota adik-adik tinggal itu terkenal dengan apanya ya? Mimin mau tahu. Selain belanja ke pasar batik, sebenarnya kita bisa lihat apa lagi di kota Pekalongan ini ya adik-adik? Pekalongan ini ada beberapa festival atau perayaan. Apa aja nih perayaannya di Pekalongan? Kalau adik-adik yang tinggal di Pekalongan ada yang tahu? Kalau tahu tulis di kolom komentar. Di Pekalongan ada nyadran, pekjun, cap gomeh, tapiaan atau sawalan, terus pintu dalam. Ya, ada apa lagi ya? Oh ya, ada kol untuk memperingati meninggalnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Athos. Itu dilakukan 1 tahun sekali menjelang bulan puasa Ramadan di daerah Sepuro. Oh iya adik-adik, kita ini ke pasar batik ya, harusnya nih cerita tentang batiknya. Mimin udah cerita buahnya, tentang makanan dan tentang macam-macam nih tentang Pekalongan. Sekarang Mimin mau cerita tentang batiknya gimana ya? Jadi kota Pekalongan ini punya kontribusi banyak terhadap perkembangan batik Nusantara. Dan juga punya banyak sentra kerajinan batik sebagai mata pencarian warga. Lambang kota Pekalongan pun juga punya unsur batik Pekalongan. Batik Pekalongan punya pengaruh dari unsur budaya Jawa dan 4 budaya asing. Apa aja itu ya? Belanda, Arab, Tiongkok, dan Jepang. Nah, ini loh yang membuat batik Pekalongan punya motif dan corak warna-warni.
Motifnya bervariasi, dapat memadukan unsur hewan dan tumbuhan. Adik-adik di sini siapa yang suka membatik? Angkat tangannya. Siapa yang bisa membatik? Angkat tangannya. Tulis di kolom komentar. Kalau adik-adik bisa membatik, pinter membatik, kakak acungi jempol. Jos, pinter banget. Berarti adik-adik hebat. Bisa melestarikan budaya bangsa kita sendiri. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena kayak gini, batik itu udah dipakai sama masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit. Hebat nggak tuh? Kemudian berkembang dan berlanjut ke Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Meskipun berkembang sampai Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, tapi sebutan kota batik ya Pekalongan. Di Pekalongan, kerajinan batik ditemukan di rumah perkampungan warga. Tidak sedikit yang menjadikan batik sebagai mata pencarian utama atau pekerjaan utama. Kalau dilihat batik Pekalongan dan batik Jogja nggak jauh beda. Terus apa bedanya ya? Batik Yogyakarta memakai warna background yang cenderung gelap dan warna putih sebagai background, dan motif utamanya berupa parang dan kawung. Tapi kalau batik Pekalongan punya warna corak yang berwarna-warni dan motifnya bisa beraneka ragam. Warnanya terang dan nggak terpaku pada satu motif saja. Misalnya nih ya, motif yang dipengaruhi oleh budaya Arab atau India, itu namanya motif jelamprang. Motifnya geometris berbentuk segitiga atau lingkaran dan warnanya cerah. Ada motif batik Pekalongan yang dipengaruhi oleh budaya Jepang, yaitu pada pewarnaannya. Pemakaian warna violet, biru, coklat, kuning, merah. Ada lagi motif Jawa Hokokai. Bentuknya seperti motif utama khas keraton berbentuk parang, lereng, dan sebagainya. Nah ini nih ada motif yang lucu lagi nih. Ada namanya motif pagi dan sore. Ini motif dua warna batik dan dua motif yang berbeda pada satu lembar kain. Gambarnya biasanya kupu-kupu, bunga sakura, bunga lili, dan bunga anggrek. Ada satu motif lagi yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Biasanya gambar motifnya berupa burung hong, liong, burung merak, burung punik, kura-kura, dan motif dewa-dewi. Ada satu lagi motif nih, banyak banget motifnya ya, yaitu motif yang dipengaruhi oleh budaya Belanda. Namanya motif buketan. Gambarnya ya tumbuh-tumbuhan, biasanya ada hewan kupu atau burung gitu. Salah satu motif yang dipengaruhi oleh budaya Belanda adalah motif kegiatan penting. Jadi di motif ini menggambarkan kegiatan perang Jawa, perang Lombok. Terus ada juga satu lagi batik namanya batik company. Ya, begitulah adik-adik semua motif di dalam batik Pekalongan. Jadi di sini pernah jalan-jalan ke pasar tradisional? Jika sudah pernah, tulis di kolom komentar. Adik-adik di sini suka jalan-jalan ke pasar batik? Atau ada yang belum pernah ke pasar batik? Tulis di kolom komentar. Ayo kita lestarikan budaya Nusantara dan ayo pergi ke pasar tradisional. Besok kita pergi ke tempat-tempat umum lagi ya. Adik-adik pingin pergi ke tempat-tempat umum yang mana lagi? Besok kita pergi ke sana ya. Sekarang tulis di kolom komentar tempat umum mana lagi yang akan dikunjungi. Sampai jumpa kapan-kapan. Besok kita main lagi ya. Dah.